Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan kepada kita ilmu bermanfaat. Amin. Allah turunkan kita rahmatnya, Allah turunkan kepada kita karunia-Nya, sehingga apa yang kita minta insya Allah Allah akan mengijabahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, sebenarnya kita berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan waktu di mana para manusia sangat membutuhkan Al-Quran. Sehingga para malaikat ketika Al-Quran diturunkan, malaikat pun terkejut, malaikat pun kaget, malaikat pun tidak kuat mendengarkan dahsyatnya Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita umat Islam sudah diberi kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah dengan cara kita membaca Al-Quran, dengan cara kita mengamalkan Al-Quran. Maka satu cara untuk menjadi sahabat Al-Quran adalah pertama apa Bapak Ibu? Membacanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan mukjizat Al-Quran, syafaat Al-Quran, ingin mendapatkan rahmat Allah dengan Al-Quran, maka yang pertama adalah membacanya. Yang kedua adalah mengamalkannya. Apa Bapak Ibu? Mengamalkannya. Ini dua syarat menjadi sahabat Al-Quran. Ingin tidak kita menjadi sahabat Al-Quran Bapak Ibu? Ingin ya? Ya, kalau kita ingin berarti kita amalkan hadis ini, bahwasanya Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa yang ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, maka syaratnya harus menjadi sahabat Al-Quran. Kemudian saya bertanya, apa kira-kira bedanya sahabat dengan tamu? Ada yang tahu bedanya sahabat dengan tamu? Kalau tamu itu datangnya sesekali. Kalau sahabat selalu bersama-sama. Makan bersama, minum bersama, jalan bersama, itulah sahabat. Sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita jadikan tamu, maka ngajinya bulan puasa saja. Na'udzubillah. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, ingin mendapatkan mukjizat Al-Quran, maka syaratnya kita harus menjadikan Al-Quran sebagai teman kita, sahabat kita. Ada cerita nyata ini Bapak Ibu, kisah nyata. Ada seorang anak yang baru kehilangan ibunya. Dikuburkan ibunya di pemakaman itu, anaknya mencium bau wangi. Mencium bau wangi, setelah dilihat ternyata anak tersebut tidak ada memakai wangi-wangian. Ternyata setelah dikuburkan ibunya, pulang ke rumahnya, anaknya tadi mandi, ternyata masih tercium juga wewangian daripada tangan daripada anak tadi. Kemudian anak ini bertanya kepada seorang ulama,
Wahai guru, kenapa ketika orang tua saya, ibu saya meninggal, saya mencium bau wangi? Ketika saya sudah pulang ke rumah, masih mencium bau wangi. Apa kata ulama tersebut? Nah, apa amalan ibumu ketika masih hidupnya? Ternyata dijawab oleh anak tadi, ibuku tidak pernah tidur sebelum membaca Al-Quran. Apa Bapak Ibu? Tidak pernah tidur sebelum membaca Al-Quran. Ditanya lagi oleh ulama tadi, surat apa yang dibaca? Nah, yang dibaca surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Surat apa Bapak Ibu? Tabarok, yaitu surat yang ternyata dijelaskan oleh ulama tersebut benarnya itulah surat yang benar-benar terbukti mukjizat. Banyak orang-orang yang meninggal dunia Allah tunjukkan wafatnya dengan husnul khatimah. Allah berkahi kuburannya, karena memang dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwasanya Abdullah bin Mas'ud juga pernah menceritakan bahwasanya surat Al-Mulk kalau kita baca, surat Al-Mulk kalau kita rutinkan membacanya sebelum tidur, maka akan menjadi penerang di alam kubur, akan menjadi syafaat. Apakah itu syafaat Bapak Ibu? Ada yang tahu syafaat? Apakah nama orang syafaat? Ada temannya yang namanya syafaat. Saya punya teman di Padang itu, saya asli Padang Bapak Ibu. Teman saya di Padang namanya syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, khususnya surat Al-Mulk, maka akan ada pertolongan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara surat Al-Mulk. Kapan dibaca Ustaz? Dibacanya ada ulama yang mengatakan sebelum tidur. Tapi kalau kita baca hadis-hadis yang lain, ternyata tidak harus malam. Misalkan setelah sholat isya membaca 10 ayat. Kemudian nanti setelah ngobrol dengan keluarga baca 10 ayat lagi. Yang penting bacanya jangan sambil ngantuk. Ada yang sini yang ngajinya sambil ngantuk. Nah, jadi pemahaman yang keliru kalau bacanya sedang nguap, tidak boleh. Jadi kalau ngaji itu harus khusyuk. Tidak bisa dibaca 30 ayat semuanya, boleh dibagi waktu. Setelah maghrib 10 ayat. Kalau kita sudah hafal, insya Allah 4 menit. Tapi apakah syaratnya hafal? Tidak. Tidak harus hafal. Mukjizat Al-Quran dalam surat Al-Mulk ini tidak mengharuskan kita hafal, yakni cukup kita membaca satu hari minimal 1 kali. Baik, bismillah, sama-sama kita baca. Langsung kita teori, langsung praktekkan. Karena ini adalah metode belajar Al-Quran yang paling baik, yaitu metode talaqi. Metode apa Bapak Ibu? Talaqi. Jadi periwayatan Al-Quran itu diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan talaqi. Rasulullah ngajari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah ngajari Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ngajari Abi Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdurrahman As-Sulami ngajari lagi Imam Asim, Imam Hafiz, sampai kepada kita malam ini. Itu semua adalah disebut dengan riwayat. Apa Bapak Ibu? Riwayat. Ini bukan riwayat penyakit. Ada di sini tenaga medis yang di puskesmas biasanya kan ada riwayat penyakit, ada riwayat perjalanan, riwayat COVID. Ini riwayat Al-Quran. Nah, jadi perjalanan Al-Quran sampai ke tangan kita hari ini disebut dengan sanad. Apa Bapak Ibu? Sanad atau sandaran kita. Dari mana kita mendapatkan surat Al-Mulk ini?
Dari mana HP kita itu ada surat Al-Mulk, itu disebut dengan riwayat. Baik, kita baca sama-sama. Boleh dibuka HP-nya, boleh dibuka apa namanya, aplikasi atau Quran. Insya Allah yang membaca dan mendengarkannya dapat pahala. Amin. Niatkan ini langsung praktek. Malam ini malam pertama bagi yang belum terbiasa. Setiap malam kita membaca surat Al-Mulk. Karena kalau sudah rutin, mudah-mudahan kita mendapatkan mukjizat Al-Quran. Di alam kubur kita nanti bercahaya selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi yang lainnya, kuburan kita dijadikan cahaya, Allah lepaskan semua dosa-dosa kita, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kita membaca a'udzubillah, mohon perlindungan supaya tidak ngantuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mulut kita membaca a'udzubillah, pikiran kita meminta perlindungan kepada Allah. Disunnahkan kita membaca Al-Fatihah sebelum kita membaca Al-Quran. Maka supaya pahalanya double, kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini kalau kita baca ketika sholat, jangan terburu-buru, karena Allah langsung menjawab. Hamdani abdi, hambaku memujiku. Jadi kalau kita terbiasa membaca cepat, maka mulai hari ini kalau ketika sholat, berikan waktu, Allah menjawabnya. Karena dalam hadis qudsi, dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, Allah menjawab setiap hamba yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama-sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah jawab lagi, asna alaihi abdi, hambaku memujiku lagi. Jadi Allah jawab lagi, maliki yaumiddin. Sama-sama. Maliki yaumiddin. Ini ada dua cara baca, ma-nya panjang dan juga ma-nya pendek. Kita baca yang ma-nya pendek. Maliki yaumiddin. Sama-sama. Maliki yaumiddin. Kenapa ada dua cara baca, Ustaz? Karena Rasulullah pernah baca dua kali itu. Dilihat oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika sholat istisqa, pernah Rasulullah membaca Maliki yaumiddin. Tapi yang sampai kepada kita apa Bapak Ibu? Ma-nya panjang atau pendek? Panjang. Maka kata Rasulullah, faqra ma tayassara minhu, baca yang paling mudah. Kalau sudah terbiasa Maliki yaumiddin, maka dibaca Maliki yaumiddin. Tapi satu huruf Al-Quran itu ada riwayatnya. Jangankan satu surat, satu kata, satu tanda baca itu ada sanadnya. Sehingga kita kalau belajar ilmu qiraat, kita belajar ilmu Al-Quran itu mendetail. Satu titik, satu panjang itu ada sanadnya. Lanjut. Ayat keempat, kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Hadza 'abdi, hadza li wa hadza lahu. Fa a'taituhu malahu. Ini
hambaku meminta ini bagianku, Allah akan mengijabah apa yang diminta. Jadi iya, setiap ayat Allah jawab. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kuat nafasnya silakan. Satu nafas. Dalam riwayat Imam Hafiz yang sampai kepada kami itu satu nafas. Jadi ma-nya itu satu ayat ini dibaca satu nafas. Kalau sanggup, sama-sama. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kalau tidak sanggup Ustaz? Boleh berhenti. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti tapi ulanginya dari alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena itu tidak ada tanda berhenti, tanda huruf lam. Lam itu apa artinya? Tidak boleh. Maka kalau nafasnya tidak sanggup, boleh berhenti tapi harus diulangi dari kalimat sebelumnya. Itu yang riwayat Imam Hafiz. Dalam riwayat Imam Qalun itu boleh. Itu riwayat Imam Nafi. Nah, yang kita riwayatkan malam ini, karena kita belajar cara periwayatan Al-Quran, kita harus memakai satu riwayat. Riwayat siapa Bapak Ibu? Riwayat Imam Hafiz. Ini yang banyak dipakai di Indonesia. Kalau kita ke negeri Maroko itu beda lagi. Kita ke Makkah itu riwayat Ibnu Katsir. Kalau riwayat Ibnu Katsir dibaca Maliki Yaumiddin, ayat tadi yang kita baca pendek tadi. Jadi kalau ada imam membaca Maliki Yaumiddin berarti memakai riwayat Ibnu Katsir. Kenapa berbeda Ustaz? Karena memang Al-Quran itu diturunkan 7 huruf. Ini sabda Rasulullah. Unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Faqra' ma tayassara minhu. Al-Quran diturunkan 7 huruf, bacalah yang paling mudah. Pernah suatu saat Umar bin Khattab ngaji di depan Rasulullah, kemudian Hisham juga ngaji di depan Rasulullah. Satu surat Al-Furqan ngajinya beda. Apa kata Rasulullah? Hakadza bima unzil. Ternyata begitulah Al-Quran. Caranya bacanya beda, tapi Qurannya sama. Itulah mukjizat Al-Quran. Al-Quran Allah jaga sampai kepada kita, sampai ke orang Sunda, sampai ke orang Padang, sampai ke orang Makassar. Ini ada santri kita dari Makassar ini, sampai ke Jawa Tengah, sampai ke manapun, bahkan di negara manapun cocok lidahnya. Nah, inilah salah satu mukjizat Al-Quran, di mana Al-Quran bisa dipakai oleh orang apapun, karena Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Baik, masuk kepada surat Al-Mulk. Bismillah, lihat semuanya surat Al-Mulk. Al-Mulk ini surat, kalau dalam metode otak kanan, bagaimana cara kita menamakan Al-Mulk? Kita sering tertukar Al-Mulk, Al-Waqiah. Beda tidak Al-Mulk sama Al-Waqiah? Beda. Kalau Al-Mulk ini juz 29, surat ke-67. Ini yang biasa dipakai sebelum tidur. Kalau surat Al-Waqiah itu surat khusus yang biasa kita baca di hari apa? Hari apa Bapak Ibu? Misalkan di hari Jumat untuk mendatangkan rezeki. Nah, kalau kita punya masalah membaca surat apa? Surat Yusuf. Kalau kita ingin cahaya, di kuburan kita juga diberikan cahaya, pikiran kita dikasih cahaya, surat An-Nur.
Jadi tiap surat itu ada fadilahnya. Malam ini kita fokus Al-Mulk. Kita mengingatnya surat kerajaan. Surat apa Bapak Ibu? Kerajaan. Jadi cara mengingatnya kita tahu terjemahnya. Ini namanya surat kerajaan. Al-Mulk. Malik. Dalam ayat keempat itu ada Malik, raja di hari pembalasan. Sekarang Allah pertegas Tabarak. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, metode talaqi itu Rasulullah pernah membaca sekali, diikuti oleh para sahabat. Ada sahabat yang langsung hafal. Jadi kalau bisa hafal langsung, alhamdulillah. Berarti Allah memudahkan kita. Niatkan menghafalnya. Dulu saya mengingat, yakni ketika kita menghafalnya, ingat huruf ta. Apa Bapak Ibu? Ta. Tabarok. Sama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu rohnya dibaca tipis, qadir, karena ada kasroh sebelumnya. Syai'in qadir. Ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Kesimpulannya, ayat pertama Allah memuji dirinya, Allah yang maha sempurna. Kemudian di ayat yang kedua Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa Bapak Ibu? Untuk ujian. Jadi kita masih hidup di Desember ini bukan umur kita panjang, bukan. Tapi Allah menciptakan kehidupan, kematian karena Allah ingin menguji kita. Kita ini mana yang paling baik amalnya. Malam ini ada yang masuk diskotik, malam ini ada yang di alun-alun, malam ini ada yang nonton TV. Tapi kita malam ini di mana? Di majelis ilmu. Nah itu Allah menilai ayyukum ahsanu amala. Berarti alhamdulillah kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berarti kita insya Allah jadi sahabat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Karena kita baca Quran, kita amalkan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Sama-sama. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sama-sama. Ma tara min khalqir Rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Sama-sama. Farji'il basara hal tara min futur. Kesimpulannya adalah Allah menciptakan langit 7 lapis. Jadi ada ilmuwan yang meneliti 7 lapis itu depan, belakang, atas, bawah, tengah. Itu 7. Jadi 7 itu bukan berarti berlapis-lapis pemahaman kita, tapi ada diteliti ulama mengatakan 7 lapis ini utara, selatan, apalagi timur, barat. Nah itu juga termasuk 7 lapis. Tapi kesimpulannya adalah bagaimana kita melihat itu adalah ciptaan Allah.
Sehingga harus kita benar-benar mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Sama-sama. Marji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Alhamdulillah, ini sudah puluhan huruf. Satu huruf Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Maka malam ini kita panen pahala. Alhamdulillah. Di sini perintah Allah, lihat lagi ciptaan Allah. Jadi ayat Allah itu ada dua, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu Al-Quran. Kalau ayat kauniyah ini ciptaan. Israel itu adalah ayat kauniyah. Allah sudah mentuliskan, menceritakan Bani Israel dalam surat apa itu Bapak Ibu? Bani Israel dalam surat Al-Isra ayat 4. Nah, di situ bagaimana Allah sudah menggambarkan kejadian 2023 ini sudah Allah ceritakan dalam surat Al-Isra ayat 4. Coba nanti baca di rumah. Ayat 4, 5, 6, 7. Itu sudah Allah ramalkan, sudah Allah rumuskan kejadian tahun ini itu terjadi. Jadi pertama di masa Rasulullah, kedua sekarang ini 2023 insyaallah. Selanjutnya ayat yang ke-5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sama-sama. Rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sama-sama. Nah, di sini diceritakan Allah telah menciptakan langit dengan cahaya-cahaya lampu dan itu sebagai rujum. Rujum itu pelempar, sebagai apa namanya? Kita sering mendengarkan kalimat rojim. Rojim itu sebenarnya bukan terkutuk. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rojim itu bukan terkutuk sebenarnya. Rojim itu yang berhak dirajam. Sama ini rajam, rujum. Jadi yang berhak dirajam itu syaitan la'anatullah. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Allah telah menyiapkan azab yang pedih untuk syaitan. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Sama-sama. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Baik, alhamdulillah satu lembar sudah. Ini riwayat Hafiz ini memang 30 ayat, sedikit demi sedikit insyaallah kalau kita rutinkan hafal sendiri nanti insyaallah. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Sama-sama. Jadi proses periwayatan Al-Quran ada yang caranya seperti ini, membaca bergantian, ada yang membaca sama-sama, ada yang membaca satu orang dilanjutkan yang lainnya, itu namanya munawwabah. Sekarang kita coba dengan membaca sama-sama. Ini sah, saya meriwayatkan kepada Bapak Ibu, baik saya duluan, Bapak Ibu setelah saya, atau bersama-sama. Seperti tadi kita membaca Al-Fatihah, berarti saya yang duluan, kemudian Bapak Ibu mengikuti saya. Sekarang kita baca sama-sama sampai akhir. Nah,
Ini juga sah dalam mengajarkan Al-Quran, dan itu proses talaki juga, yakni kita menyambungkan sanad kita bacaan ini kepada Imam Hafiz. 1, 2, 3 dari ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghair kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Rohnya tipis, kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Itu rohnya tebal karena sudur, rohnya tebal. Sudur. Lanjut. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Setengah lagi. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum
يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Satu ayat lagi. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Mukjizat Al-Quran, air yang kita bacakan. Silakan minum airnya semua Bapak Ibu. Airnya sudah berubah itu statusnya. Partikel air ini berubah menjadi kalimah thayyibah dan sudah mendengarkan bacaan kita semuanya. Mari kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang disebut dengan air ruqyah. Jadi air ruqyah itu cukup kita baca, dan ketika Bapak Ibu ngaji, usahakan ada air minum di depannya. Karena air itu akan menjadi air obat. Itu kalau diminum itu sama dengan air zam-zam statusnya. Sudah menjadi air yang sudah didoakan. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ngaji itu waktu 1 jam terasa singkat. Tidak terasa hampir 1 jam. Tapi kalau kita sudah senang membaca Al-Quran, maka 1 jam, 2 jam, 3 jam terasa ringan. Ini santri-santri kita alhamdulillah 1 bulan tidak terasa. Mereka ada yang 24 jam menghafal terus, istirahat. Tadi hari libur, jalan-jalan, liburnya cuma sekali seminggu, alhamdulillah. Jadi tetap mereka merasa 24 jam itu terasa singkat karena dekat dengan Al-Quran. Dan memang alhamdulillah di Darul Hidayah kita mengajarkan Al-Quran yakni dengan bersanad. Sanad apa artinya Bapak Ibu? Sandaran. Jadi bacaan kita ini adalah bacaan yang mutawatirah.
Mutawatir. Apa arti mutawatir Bapak Ibu? Tersambung dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membaca Al-Quran 30 juz di Darul Hidayah. Mereka menghafal. Alhamdulillah nih. Ada yang sudah hafal 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang sudah 30 juz. Nah, ini semua adalah bagaimana kita menyambungkan sanad kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu tentang riwayat ini ilmu yang sudah lama hilang karena memang zamannya sudah canggih, ada HP ya, jadi tidak perlu lagi sanad. Tetapi di sebagian lembaga pendidikan, apalagi di Mesir atau di Madinah, itu mereka selalu menghidupkan sunnah sanad. Setiap selesai mengaji, biasanya guru atau syekh mengijazahkan. Maka kita ikuti tradisi itu. Saya ingin mengijazahkan kepada Bapak Ibu. Siap menerima ijazah saya? Insya Allah. Ijazah itu apa artinya Ustaz? Hanya sekedar kita serah terima. Ini loh bacaan yang saya terima dari guru saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jawab qabil tuh saya terima. Nah, berarti bacaan ini sudah sah, bahwasanya riwayat bacaan ini mulai dari Rasulullah sampai kepada guru saya namanya Syekh Abu Zakir. Ada lagi Syekh Abu Sofia, ada yang dari Mesir, ada dari Yaman Syekh Dr. Faisal. Nah, mereka adalah guru-guru saya ambil sanadnya. Sehingga ketika Bapak Ibu mau belajar dari saya, berarti Bapak Ibu semuanya sambungan bacaannya kepada jalur riwayat hafaz. Malam ini saya ijazahkan. Semua Bapak Ibu jawab qabil tu. Ajastukum jawab qabil tu semuanya. Qabil tu. Apa arti ajastukum? Saya ijazahkan. Nah, itu tradisi para ulama seperti itu. Di Mesir, di Madinah, di Indonesia mungkin kurang familiar karena Indonesia sudah canggih, sudah banyak HP, jadi nggak perlu ijazah. Tapi di sebagian pesantren, di sebagian tempat masih menghidupkan sunnah ini, yaitu menyambungkan bacaan. Jadi besok mohon doanya semua Bapak Ibu, bulan Januari saya ke Istiqlal itu untuk mengijazahkan ini. Jadi insya Allah kajian di tanggal berapa itu 21 Januari, masih lama, masih 1 bulan lagi. Mohon doanya saya ke Istiqlal untuk mengijazahkan ini. Cuman di Istiqlal saya mengijazahkan Al-Fatihah. Tolong dibagi Pak Teguh ini ijazahnya satu persatu. Jadi bukan secara lisan saja, saya berikan tulisan juga. Nah, ini tanda Bapak Ibu sudah belajar, sudah ngomong qabil tuh. Nah, seperti kalau nikah itu cukup ngomong qabil tuh di depan mertua. Nah, misalkan siapa di sini yang sudah menikah ini? Semuanya sudah nikah? Pak Supri? Pak Supri kemana? Pergi ya? Pergi ya? Nah, Pak Supri ini beliau menjadi suami dari istri beliau karena mengucapkan qabil itu di hadapan mertua. Begitupun Al-Quran, ketika mengucapkan qabil itu di hadapan seorang guru, siapapun gurunya, baik itu saya atau Ustadz Syarifan atau Ustadz siapapun yang berdiri di depan kita, ketika guru itu mengucapkan ajastukum, saya ijazahkan, nah itu tersambung. Nah, dalam ijazah itu bukan ijazah sekolah. Kalau ijazah sekolah setelah selesai belajar nggak mau belajar. Kalau ijazah Al-Quran setelah menerima kertas itu, Bapak Ibu tahu bacaannya. Oh, ini nama guru saya ini nama guru-gurunya seperti ini, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu disebut dengan ijazah atau periwayatan. Kalau di rumah sakit itu ada rekam medik. Nah, kalau ini bukan rekam medik tapi rekam bacaan. Bagaimana bacaan itu dari Allah Azza wa Jalla. Silakan dilihat kertas itu paling atas, ada nama siapa di situ? Allah Azza wa Jalla. Jadi Al-Quran itu sumbernya Allah, lalu diajarkan kepada malaikat Jibril, lalu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah kemudian kalau ada lebih untuk ibu kurang, alhamdulillah sudah diperbanyak tadi. Di bawah Rasulullah siapa itu Bapak Ibu? Ada Ali bin Abi Thalib. Nah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang bacaannya paling persis dengan Rasulullah. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini
bacaannya paling persis dengan Rasulullah. Maka yang punya sanad ini alhamdulillah. Saya sudah punya sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka kalau Bapak Ibu bertanya, ini yang ngajarkan siapa? Ustaz Roni, enggak apa-apa. Ustaz Roni dari siapa? Itu nama guru-gurunya. Sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di situ tertulis Al-Fatihah dan Al-Mulk. Mudah-mudahan yang punya anak nanti pondokkan di Darul Hidayah. Insya Allah 30 juz membaca dan menghafal Al-Quran langsung dapat sanadnya. Ya, minggu lalu saya diundang ke Al-Muqaddasah. Saya tanya sama ustadznya, Ustadz, di sini siapa yang ngajar tahfiz? Alhamdulillah guru-gurunya banyak yang dari Mesir. Kalau yang dari Mesir memang paham tentang sanad. Tapi kalau belum dari Mesir memang masih awam tentang sanad. Karena sanad tertinggi di dunia sekarang di Mesir. Sanadnya 28 generasi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya alhamdulillah 29 generasi. Berarti Bapak Ibu berapa generasi dari Rasulullah? 30 generasi. Kalau diurut apa namanya silsilahnya. Dan memang di Indonesia ini sudah sampai 35 generasi. Jadi semakin dekat dengan Rasulullah itu semakin sunnah. Maka kalau kita ke Mesir, biasanya mahasiswa yang dari Indonesia ke Mesir, mereka pasti mengambil sanad. Ada guru-guru di sana, lalu mereka bawa ke Indonesia dan mereka ajarkan di pesantren-pesantren. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita malam hari ini tentang bagaimana meraih mukjizat Al-Qur'an dan juga periwayatannya. Kesimpulannya adalah kalau kita ingin mendapatkan mukjizat Al-Qur'an adalah membacanya. Apa Bapak Ibu? Membacanya. Bukan sekedar membacanya, mengamalkannya. Inilah syarat menjadi sahabat Al-Quran. Apa ganjaran sahabat Al-Quran? Syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat. Syafaat inilah yang akan menjadi pertolongan untuk kita di akhirat kelak. Jangankan di akhirat kelak, di alam kubur saja itu kita sudah butuh syafaat. Jangankan di akhirat, di alam kubur saja kita sudah butuh syafaat. Nah, orang-orang yang selalu membaca surat Al-Mulk tiap malam itu ada riwayatnya. Ketika ada malaikat mau menyiksanya, malaikat siapa itu Bapak Ibu? Malaikat nakir ya, munkar nakir. Lewat kakinya apa kata kaki kita? Jangan masuk, orang ini selalu membaca surat Al-Mulk. Ingin masuk lewat perutnya, jangan masuk kata perut ini. Lewat kepalanya jangan masuk karena orang ini selalu membaca surat Al-Mulk. Dan kita di malam ini mudah-mudahan istiqamah sampai akhir hayat kita membaca surat Al-Mulk. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita berdoa. Mari kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Baik, kita angkat tangan kita. Biasanya Rasulullah setelah ngaji berdoa. Ini waktu yang mustajab. Semua doa kita insya Allah diaminkan oleh para malaikat. Karena dari tadi kita dilihat oleh para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami dari majlis ini ya Allah. Setelah Engkau ampuni semua dosa-dosa kami, Engkau ijabah semua hajat-hajat kami, Engkau terima semua amal soleh kami di malam ini ya Allah. Semua ayat Al-Quran yang kami baca, semua ayat Al-Quran yang kami hafal, semua ayat Al-Quran yang kami ajarkan ya Allah, terima semua amal soleh ini sebagai pemberat amal soleh kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana ij'alna min fi jami' a'malina mukhlisin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma in kana fina man yarda
fa isfihi ya Allah. Jikalau di antara kami ada yang sakit ya Allah, sembuhkan. Jikalau di antara kami ada yang sedang dililit hutang, maka bayarkan ya Allah. Jikalau ada di antara kami yang punya masalah berat dalam hidupnya ya Allah, maka bantulah ia. Dengan perantara majelis ilmu ini kami bertawassul kepadamu ya Allah, dengan amal soleh ini, karena engkau membolehkan kami bertawassul, maka kami bertawassul dengan ayat Al-Quran yang barusan kami baca, ayat Al-Quran yang barusan kami ajarkan. Taqabbal minna jami'a hajatina. Silakan semua sebutkan hajatnya masing-masing. 1 menit mulai. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal jami'a hajatina ya Rahman. Amin ya Amin. Tutup dengan doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan, selamat datang Ustaz Haryudi, salah satu pimpinan di Yayasan Darul Hidayah, dan Ibu Ukmi. Silakan, mumpung masih ada waktu yang mau bertanya silakan. Seperti biasa ada Dr. Syarifan pernah membuka tanya jawab ya, sambil minum sambil dimakan kuenya, atau mungkin ada yang ingin bertanya atau menambah silakan. Ustaz Haryudi ingin menambah, silakan Ustaz. Alhamdulillah sudah 1 jam kurang lebih kita ngaji bersama, dan inilah Darul Hidayah. Ustaz Haryudi beliau salah satu pimpinan. Insyaallah mudah-mudahan mohon doa daripada Bapak Ibu semuanya. Inilah santri-santrinya yang sudah hadir bersama kita, dan yang ada kesempatan bertajuk silahkan. Hari Ahad itu selalu ada taklim tiap hari Ahad untuk umum jam 4 sore. Jam 4 sore yang ingin ngaji rutin, insya Allah di sana ada yang standby. Nanti bisa menghubungi Ustaz Ali atau saya, atau insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Yang ada santri nanti insya Allah mohon doanya, ini baru bangun jeding dan sebagainya. Nanti kita akan buat kebun tahfiz Quran. Pernah dengar Bapak Ibu kebun tahfiz Quran? Kebun untuk tahfiz. Nah, kita akan membuat kebun. Di situ ada misalkan gambar melon. Gambar melon itu nanti sampingnya al-mulk. Karena melon itu mirip dengan al-mulk. M sama L. Melon al-mulk. Kalau an-naba, buah apa yang paling dekat dengan an-naba? Buah naga. Buah naga. Nah, itu otak kanan itu. Surat An-Nas. Buah nanas. Itu otak kanan. Buah nanas itu diajarkan insya Allah. Ini kebun insya Allah pertama ya Pak Teguh ya. Nanti ada gazebo juga, nanti asik ngajinya yang punya santri. Silakan antarkan di Darul Hidayah. Jadi seluruh Al-Quran itu ada imajinasinya. Dari Al-Fatihah, kemudian An-Nas, Al-Falaq. Kalau Al-Falaq apa coba? Coba latih otak kanan kita 1 menit sebelum saya tutup. Al-Falaq. Asam folat. Asam folat itu tidak lagi liburan ya. Asam folat, asam sulfat. Al-Falaq itu cukup dengan mengingat. Ya, salak juga bisa. Al-Ikhlas, buah resi. Jadi semua buah itu untuk melatih daya ingat. Jadi 114 surat itu bisa kita hafal dengan bantuan daya ingat otak kanan. Nanti menghafalnya di kebun, nanti mudah-mudahan ada kebunnya. Kita gambar situ buah melon, nanti menjadi destinasi wisata. Di situ ada kebun anggur, nanti kuponnya atau tiket masuknya nanti untuk promo ini gratis.
insya Allah nanti Bapak Ibu yang mau gratis masuk di kebun tahfiz. Ini hanya baru rancang saja, masih ngobrol-ngobrol ringan. Baik, adakah yang bertanya sebelum kita tutup? Silakan Bapak Ibu yang ditanyakan. Monggo Ibu-ibu. Bapak-bapak ada apa tidak? Kayaknya tidak. Sudah pas, alhamdulillah. Luar biasa. Sampai jumpa lain waktu. Saya kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan karena kita semuanya adalah belajar. Yang sempurna adalah Allah taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin.